Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Michael Andrianto. Saya perwakilan dari kelompok 8, Pak. Ingin mempercantikkan hasil review jurnal kami yang berjudul Counting Teller Quantity for Better Queue in Financial Institution Case of Bank Sentral Asia Metro Indah Mall Branch Office Bandung. Menghitung jumlah teller untuk antrian lebih baik di lembaga keuangan kasus Bank Sentral Asia kantor cabang Metro Indah Mall Bandung. Jadi Pak, jenis jurnalnya yakni jurnal bisnis dan manajemen volume 18 nomor 2 halaman 65 sampai 72 tahun 2017. Penulisnya yakni Cuti Setiawati Farah Ahbudayana. Abstraknya yakni antrian sering dijumpai dalam transaksi keuangan di bank. Hal ini serupa juga terjadi di Bank Sentral Asia atau BCA Bandung. Bank BCA sebenarnya memiliki SOP yang menyatakan bahwa pihaknya mengalokasikan 5 menit untuk layanan keuangan di teller. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara tepat perhitungan jumlah teller pada bank BCA. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif dan meliputi penelitian deskriptif, di mana variabel operasional yang difungsikan adalah multi-channel single page atau MMS. Terdapat lebih dari satu teller yang beroperasi dan hanya ada satu fase pelayanan yang harus dilalui nasabah untuk menyelesaikan transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap teller dapat melayani 10 orang per jam dan tingkat kesibukan teller adalah 97%. Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh setiap pelanggan dalam sistem adalah 63 menit dan dalam antrian adalah 57 menit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harus ada 7 teller untuk mendapatkan hasil yang optimal. Artinya, Bank BCA harus menyediakan 3 teller lagi per hari, menyediakan lebih banyak teller untuk menunjukkan manfaat yang lebih baik bagi pelanggannya. Pendahuluannya yakni di era persaingan global, perusahaan ini harus menghadirkan layanan yang lebih baik dengan cepat dan mudah, terutama terkait dengan sistem antrian. Bagi konsumen, membuang-buang waktu dalam antrian merupakan suatu kerugian, sehingga perlu dikembangkan suatu sistem kerja atau sistem pelayanan antrian yang lebih cepat untuk menarik simpati dan meningkatkan kepuasan konsumen. Bank merupakan salah satu institusi yang berpotensi membantu antrian-antrian yang cukup besar. Pelanggan yang menunggu dalam antrian menghambat produktivitas setiap individu yang terlibat di dalamnya. Setiap transaksi di lembaga keuangan seperti bank akan dilayani oleh teller, di mana semua nasabah yang akan dilayani harus melalui jalur antrian. Sedangkan untuk Bank Sentral Asia BCA Sabang Metro Indah Mall atau MIM Bandung ini memiliki pengalaman antrian. Dalam kegiatan keuangan sehari-hari, Bank BCA menerapkan tipe antrian multi-channel single page, di mana sistem antriannya menggunakan sistem penomoran. Nasabah wajib mengambil nomor antrian terlebih dahulu sebelum melakukan proses transaksi. Dalam upaya memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, Bank BCA memiliki durasi 5 menit sebagai standar operasional prosedur atau SOP untuk melayani nasabah di teller per transaksi per nasabah. Dalam upaya memberikan pelayanan yang efisien, Bank BCA memiliki durasi 5 menit sebagai standar operasional atau SOP untuk melayani nasabah di teller per transaksi per nasabah. Dalam proses antrian, lamanya waktu menunggu antrian menjadi komponen penting karena waktu tunggu mempunyai hubungan dengan kualitas pelayanan yang pada suatu perusahaan. Analisis antrian pertama kali dikenalkan oleh A.K. Erlang pada tahun 1913 yang mempelajari fluktuasi permintaan telepon dan keterlambatan pelayanan. Saat ini, analisis antrian banyak diterapkan di bidang sains dan bisnis seperti teller dan bank, industri seperti layanan mesin otomatis, transportasi seperti bandara, pelabuhan laut, dan pos pelayanan, dan lain-lain untuk mengukur rata-rata waktu tunggu dari antrian panjang dan faktor lainnya. Kajian pustakanya, ini jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menciptakan kepemilikan dan produksi. Di lembaga keuangan, perusahaan harus menawarkan transaksi keuangan, layanan pelanggan, dan layanan keuangan lainnya. Antrian merupakan situasi yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jacobs dan Chase, antrian adalah urutan menunggu yang dilakukan seseorang. Setiap orang pernah merasakan antrian, baik itu di pusat perbelanjaan, gerbang tol, rumah sakit, lembaga perbankan,
dan lembaga perbankan. Sedangkan Sinalungga menyatakan bahwa aturan antrian adalah aturan yang diperkenalkan dalam memilih pelanggan untuk dilayani segera. Pembagian aturan antrian adalah 1. First in first served atau FCFS, atau first in first out atau FIFO, di mana pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya sistem antrian di bank teller dan pompa bensin. Yang kedua, last come first served atau LCFS, atau last in first out atau LIFO, di mana yang datang paling akhir dilayani lebih awal. Misalnya antrian di tumpukan barang di gudang. Barang yang masuk terakhir akan berada di atas tumpukan sehingga akan diambil terlebih dahulu. Ketiga, service in random order atau SIRO adalah panggilan berdasarkan kesempatan acak. Siapapun yang datang lebih dahulu akan dilayani. Misalnya kertas yang menunggu pemenang lotre ditentukan dan diambil secara acak. Keempat, priority service atau PS adalah prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang memiliki prioritas tertinggi. Meskipun pelayanan dengan prioritas lebih rendah sudah sampai di antrian. Sedangkan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Sentral Asia Metro Indah Mall atau MIM Bandung. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah jumlah kedatangan pelanggan dan jumlah fasilitas pelayanan atau teller. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus antrian MMS atau Multi Channel Single Phase. Pertama, sistem antrian di Bank BCA menggunakan sistem antrian Multi Channel Single Phase atau MS, di mana antrian MMS ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Bank BCA memiliki lebih dari satu jalur pelayanan sebanyak 4 teller, sedangkan sistem pelayanan hanya memiliki satu tahap. Bank BCA kedua menerapkan disiplin antrian first come first server atau FCFS, di mana nasabah yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Ketiga, Bank BCA memiliki tingkat kedatangan nasabah mengikuti distribusi Poisson karena tingkat kedatangan nasabah belum dapat dipastikan. Keempat, Bank BCA memiliki pola waktu kedatangan nasabah mengikuti distribusi eksponensial karena waktu kedatangan antara satu nasabah dengan nasabah lainnya tidak dapat dipastikan dalam setiap menitnya. Kelima, dalam sistem layanan transaksi perbankan, Bank BCA memiliki standar layanan seperti 5 menit per nasabah di setiap teller. Keenam, di awal dan di akhir bulan, jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan transaksi di teller banking BCA akan melebihi antrian. Seperti lihat ikut parameter dalam MMS. Kemudian, hasil penelitiannya, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan pada sistem antrian di kantor cabang MIM Bank BCA adalah lamanya waktu yang dihabiskan nasabah dalam antrian atau dalam sistem atau WS, yaitu 63 menit. Berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata tingkat kedatangan per jam adalah 309 orang, sedangkan jumlah teller adalah 4 orang per hari. Dari keterampilan tenaga kerja real, dapat dianalisis bahwa kemampuan melayani pelangganan untuk setiap teller adalah 10 orang setiap jam. Tingkat kedatangan rata-rata pelanggan adalah 39 orang per jam. Probabilitasnya 0. Pelanggan dalam sistem adalah 0,23%. Tingkat aktivitas teller adalah 97%. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah 41 orang. Namun, rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian adalah 37 orang. Rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu dalam antrian adalah 57 menit. Dan perhitungan rata-rata waktu seorang pelanggan dalam sistem lebih dari 63 menit. Jadi, dalam penelitian ini mencoba mengevaluasi sistem antrian bank BCA dengan menambah jumlah teller menjadi 5, 7, atau 8, dan 15 teller per hari. Hasil penambahan jumlah teller diperoleh dari perhitungan POM QM for Windows versi 4 dengan penambahan jumlah teller untuk mencapai waktu atau WS mendekati kata sesuai dengan standar Bank Sentral Asia, cabang Metro Indah Mall, Bandung, dan kami mengunggah perhitungan atau U berdasarkan jumlah teller yang tersedia. Jika tellernya 5 orang per hari, akan ada 37 orang yang menunggu dalam antrian, 41 orang dalam sistem total, dan masing-masing pelanggan akan menghabiskan 56 menit menunggu dalam antrian dan 64 menit dalam sistem total. Tetapi, jika 7 teller per hari, maka jumlah nasabah mengantri adalah 10 orang, dan total sistem 17 orang. Selain waktu yang mereka habiskan dalam antrian 16 menit, waktu menunggu dalam sistem total adalah 20 menit. Namun jika jumlah teller ditambah menjadi 8 teller per hari, perubahannya tidak terlalu signifikan. Dengan jumlah tersebut akan ada 36 orang yang menunggu dalam antrian, 44 orang dalam sistem total, dan pelanggan akan menghabiskan 56 menit
untuk menunggu dalam antrian dan 68 menit dalam sistem total. Namun, jika jumlah teller bertambah menjadi 15 orang per hari, maka akan terjadi perubahan LQ, LS, dan WQ yang sangat signifikan. Dengan jumlah ini, akan ada 3 orang yang menunggu dalam antrian, 16 orang menunggu dalam sistem total, dan pelanggan hanya akan menghabiskan 5 menit untuk menunggu dalam antrian. Tetapi pelanggan akan menghabiskan 25 menit untuk menunggu di sistem total. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa jumlah teller adalah 4 orang per hari dan rata-rata jumlah pelanggan yang datang per jam adalah 39 orang. Jadi seorang teller harus mampu melayani 10 orang per jam. Dalam keadaan ini, ada 37 orang yang menunggu dalam antrian, 41 orang menunggu dalam sistem total. Rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu dalam antrian adalah 57 menit, dan waktu menunggu pelanggan dalam sistem adalah 63 menit. Berdasarkan perhitungan, jumlah teller yang optimal di lembaga keuangan ini adalah 7 teller. Karena itu, melihat situasi ini, BCA diharuskan menambah 3 teller per hari. Sebagai saran, pertama Bank BCA di kantor cabang MIM harus menambah jumlah teller menjadi 7 orang per hari. Hal ini akan berdampak positif terhadap antrean nasabah pada sistem transaksi Bank BCA karena akan mengurangi waktu tunggu secara signifikan. Kedua, jika jumlah teller adalah 7 orang per hari, waktu rata-rata seorang pelanggan untuk menunggu dalam sistem adalah 20 menit. Hal ini bisa diajukan ke Bank BCA karena tidak ada SOP di sistem. Ketiga, jika jumlah teller adalah 7 orang per hari, rata-rata waktu seorang pelanggan menunggu dalam antrian adalah 16 menit. Kali ini dapat diajukan ke Bank BCA karena SOP belum disesuaikan dan ditentukan dalam keadaan saat ini. Dari kesimpulan di atas dan hasil review jurnal di atas, terdapat kelebihan yang pertama yakni 1. Pembahasan pada jurnal dibuat secara padat sehingga pemahaman pada jurnal akan berbobot. Kedua, pada jurnal penulis memberikan data yang jelas sehingga terjamin keakuratan jurnal. Ketiga, penulis juga mendapatkan diagram dan penjelasan dan rumus-rumus sehingga yang membaca dapat menambah pemahaman. Ya, kekurangannya pertama, jurnal ini merupakan jurnal internasional berbahasa Inggris sehingga banyak mahasiswa yang sulit untuk memahaminya. Kedua, penulis juga memberikan beberapa rumus yang dimana dalam rumus tersebut tidak ada beberapa simbol yang diberi penjelasannya sehingga pembaca sulit untuk memahaminya. Demikianlah hasil review jurnal kami, Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.